Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pembelajaran modul 3 mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan materi kosakata dan diksi. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, capaian pembelajaran yang perlu saudara capai pada modul 3 adalah mampu memahami, menganalisis, menyimpulkan, dan menggunakan kosakata dan diksi dengan tepat. Adapun pokok bahasa yang mendukung capaian pembelajaran ini adalah pengertian kata, kosakata, dan diksi. Sumber kosakata, kriteria pemilihan kata, dan klasifikasi kata berdasarkan diksi. Pertanyaan mendasar adalah, bisakah saudara membedakan kata, kosakata, dan diksi? Apa perbedaan kata, kosakata, dan diksi? Mari kita lihat dan kita cermati gambar berikut. Saudara mahasiswa, sebagian dari saudara mungkin berpendapat bahwa kata gabungan huruf. Mari kita buktikan. Huruf B tambah U tambah N tambah G tambah A. Bunga. Setiap kata dalam bahasa apapun akan mengacu pada satu konsep yang dibawa oleh kata tersebut. Konsep dasar dikenal dengan makna konseptual. Makna dasar yang dimiliki oleh kata tersebut. Bunga mengacu pada konsep hasil fotosintesis, cenderung berwarna, dan akan menjadi bakal buah. Hubungan antara kata sebagai tanda dengan makna yang dibawanya itu mutlak. Karena pasti konsep yang dibawanya adalah hasil fotosintesis, cenderung berwarna, dan akan menjadi bakal buah. Tapi hubungan keduanya dengan bentuk konkretnya itu tidak mutlak. Karena ada kata yang memiliki acuan fisik dan ada kata yang tidak memiliki acuan fisik karena termasuk ke dalam kata abstrak. Kalau misalnya ngabu, apakah ada maknanya? Tidak. Atau ambu, adakah maknanya? Tidak. Oleh karena itu, bunga adalah kata, ngabu dan ambu bukanlah kata. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kata? Secara mahasiswa, kata adalah gabungan huruf yang membentuk satu kesatuan arti, bermakna utuh, dan bersifat arbitrer dan konvensional. Jadi gabungan kata yang bermakna utuh menjadi satu kesatuan yang bermakna utuh. Kata huruf M, vokal ini ya, fonem M tambah E tambah L tambah I tambah H tambah A tambah T melihat membentuk satu kesatuan arti, yaitu proses memanfaatkan mata mengamati objek tertentu. Maknanya utuh, lengkap. Inilah kenapa kata ngabu, angbu itu bukanlah kata. Jadi angbu dan ngabu bukan kata. Karena tidak membentuk kesatuan arti, tidak bermakna utuh. Sementara kata bunga adalah kata karena membentuk satu kesatuan arti dan bermakna utuh. Kata apapun dalam bahasa manapun saudara pasti mengacu pada gagasan atau konsep yang dibawa oleh kata itu, baik semantik maupun gramatikal. Semantik itu berkenaan dengan makna,
Gramatikal itu berkenaan dengan tata bahasanya, gramatikalnya. Gagasan atau konsep ini disebut juga dengan makna denotatif atau makna dasar. Jadi setiap kata dia akan memiliki satu kesatuan arti bermakna utuh. Makna yang dibawa oleh kata itu, seperti tadi kata bunga, hasil fotosintesis, cenderung berwarna dan akan menjadi bakal buah, itu adalah makna konseptual, disebut juga dengan makna denotatif atau makna dasar yang dibawa oleh kata. Jadi kata apapun pasti memiliki makna denotatif atau makna dasar yang dibawa oleh kata. Nah, lalu kosakata. Ada ilustrasi gambar, sederhana ya, ilustrasi yang menggambarkan tentang kosakata itu. Mari kita cermati gambar 1, ilustrasi kosakata. Bintang-bintang itu diibaratkan adalah kata yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa atau oleh seorang pribadi. Setiap orang memiliki sejumlah kata yang ada di dalam pikiran mereka. Dan kata-kata tersebut pasti mewakili konsep tertentu, membawa makna denotatif, membawa makna dasar, membawa makna konseptual. Jadi denotatif, konseptual, dan dasar sama. Sejumlah kata yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa tersebut pasti terbagi-bagi menjadi kosakata-kosakata pada bidang tertentu dilihat dari segi registernya. Ada kosakata kita di bidang pendidikan, ada kosakata kita di bidang perdagangan, di bidang militer, di bidang niaga, banyak. Jadi kosakata kalau diartikan dalam konteksnya maka mengacu pada beberapa pendefinisian. Yang pertama, kosakata mengacu pada perbendaharaan kata yang dimiliki oleh satu bahasa. Perbendaharaan sudah pasti sejumlah kata, sudah pasti himpunan kata, sudah jelas banyak kata. Di perbendaharaan kata yang dimiliki oleh satu bahasa, itu rujukannya juga kosakata. Definisi yang kedua, kosakata mengacu pada perbendaharaan kata yang dimiliki penulis atau pembicara. Jadi ini lebih sifatnya ke pribadi, penulis atau pembicara. Kosakata yang dimiliki oleh seorang akan berbeda dengan kosakata yang dimiliki oleh orang lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor membaca. Memirsa juga akan menimbulkan kosakata baru. Lalu, kosakata juga merujuk pada perbendaharaan kata dalam bidang tertentu. Ada kosakata di bidang pendidikan, jurnalistik, militer, kesehatan, dan sebagainya. Kosakata juga merujuk pada perbendaharaan kata yang disusun dalam kamus bahasa tertentu. Sehingga ada kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Jepang. Jadi ini kira-kira definisi yang merujuk pada makna kosakata. Jadi kalau berbicara tentang kosakata, maka acuannya sudah pasti perbendaharaan kata yang dimiliki oleh satu bahasa, dimiliki oleh perseorangan, dimiliki oleh bidang tertentu, dan yang dirumuskan atau tertuang dalam kamus bahasa tertentu. Lalu bagaimana dengan diksi? Mari kita perhatikan paragraf
Mari kita perhatikan, kita bayangkan kejadian yang dialami oleh tokoh Andi dalam uraian berikut. Silakan dicermati. Andi terlibat dalam diskusi di kelas. Dia bertanya pada pemateri tentang topik tertentu. Sesaat kemudian, pemateri memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan Andi. Jawaban yang diberikan pemateri relevan dengan substansi yang ditanyakan Andi. Akan tetapi, Andi mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Apakah yang salah? Nah, biasanya, kita sering terlibat dalam suatu diskusi yang dihadapkan pada kejadian seperti yang dialami oleh tokoh Andi. Atau kita mengamati kejadian yang dialami oleh tokoh Andi. Apa yang salah? Ketika Andi bertanya, diberikan respon yang sesuai dengan substansi yang ditanyakan, tetapi dia masih tidak puas dengan apa yang dijelaskan oleh pemateri. Iya, yang salah adalah diksi yang digunakan oleh Andi. Diksi yang dipilih oleh Andi. Kalau begitu, apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata termasuk cara mengungkapkan ide atau gagasan dalam bentuk gaya bahasa maupun majas yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi bagaimana kita mengungkapkan ide atau gagasan dalam memilih kata? Ketika kita ingin menyampaikan dalam pikiran kita ingin menyampaikan mengamati objek tertentu menggunakan mata, maka banyak pilihan alternatif yang ada. Melihat juga, menggunakan mata mengamati objek tertentu, memandang sama, mengintip sama, melihat, ya melihat tadi juga ya, melihat sama, menatap sama. Lalu kata apa yang kita pilih, itulah yang dinamakan dengan diksi. Tolok ukur dari diksi itu adalah konteksnya, sesuai situasi dan kondisi. Ketika mengatakan nama diri, kita bisa memilih saya, aku, gue, mimin, admin. Kapan kita menggunakan mimin? Kapan kita menggunakan gue? Kapan kita menggunakan aku? Kapan kita menggunakan saya? Itu perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi orang yang cermat dalam memilih diksi, maka apa yang disampaikannya akan diterima dengan baik oleh mitra tutur atau lawan bicara dan pembaca. Mari kita cermati beberapa contoh di layar berikut. Para sarjana tengah sibuk mempersiapkan ujian CPNS yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Mereka akan saling berkompetensi atau berkompetisi. Nah, yang mana? Mereka akan berkompetensi atau berkompetisi? Betul, mereka akan, diksi yang tepat adalah berkompetisi. Karena mereka akan bersaing mendapatkan kursi di CPNS, bukan berkompetensi. Itu berbeda. Contoh kedua, pertumbuhan tanaman yang mendapat sinar matahari dan yang tidak menunjukkan tinggi yang menjulang ke langit. Ingat bahwa tolok ukur dari diksi adalah situasi dan kondisi. Pertumbuhan tanaman mendapat sinar matahari dan yang tidak menunjukkan tinggi yang menjulang ke langit, itu diksinya tidak tepat. Karena kalau dalam ragam ilmiah, diksinya harus bermakna denotatif, tanpa nilai rasa. Sementara diksi yang dipilih itu adalah diksi yang tepatnya berada pada ragam sastra. Itu juga harus diperhatikan. Contoh yang ketiga, sungguh cipta karya semesta yang tiada tara,
tingginya menjulang ke langit. Kalimat 3 tepat diksinya. Kenapa? Karena digunakan dalam ragam sastra. Jadi, tolok ukur dari diksi itu adalah konteks, situasi, dan kondisinya. Saudara mahasiswa, mungkin kita bertanya-tanya, dari mana sumber kosakata itu? Kenapa Kamus Bahasa Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan ketebalan yang semakin tebal, menunjukkan kosakata yang semakin bertambah dan semakin banyak. Saudara mahasiswa, kosakata itu secara teknis memiliki dua sumber utama, sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalam itu artinya kosakata dalam bahasa itu berasal dari swadaya bahasa itu sendiri, internal. Bisa dengan mengaktifkan kata-kata lama, kata pemerhati, kata memantau, kata pakar, itu sebenarnya adalah kata-kata lama, tapi belakangan dihidupkan kembali sehingga menjadi sumber kosakata baru. Lalu, bisa juga dengan pembentukan kata-kata baru dengan memberikan imbuhan, konteksasi, atau melalui proses pemajemukan. Serah terima, lawan bicara. Konsep lawan dengan konsep bicara disandingkan, membentuk makna baru lawan bicara. Alih ditambah bahasa, alih bahasa. Atau bisa juga dengan penciptaan baru. Ada sejumlah kata yang mewakili konsep-konsep baru. Misalnya, kalau dulunya pelayan, sekarang ramu saji. Begitu juga dengan kata pramuniaga maupun rujukan. Sumber kosakata, sumber dalam, yang keempat adalah pengakroniman. Misalnya, kata berdikari, raga, sikon. Situasi dan kondisi, disingkat sikon. Akronimnya sikon. Sehingga sikon menambah jumlah daftar kosakata. Raker, rapat kerja. Berdikari. Itu terkait dengan keakroniman. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Lalu sumber luar berasal dari bahasa daerah. Sumbangan bahasa daerah. Jawa misalnya, Minang misalnya, kata berbobot, nah itu dari bahasa Jawa. Bela sungkawa, itu berasal dari bahasa Jawa. Acuh cemooh, berasal dari bahasa Minang. Lalu bisa juga dari bahasa asing, proses masuknya bahasa asing menjadi kosakata bahasa Indonesia ada 3 bentuk, ada adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Kalau adopsi, kita menyerap secara utuh, tanpa perubahan atau penyesuaian. Doa, doa. Ya. Fana, surga, itu berasal dari bahasa Arab. Nahkoda, daftar, kita mengambil dari bahasa Parsi. Karena memang dalam bahasa kita tidak ada padanannya. Lalu, adaptasi adalah proses ketika kita mengambil kosakata bahasa asing, tapi disesuaikan dengan fonem bahasa Indonesia. Misalnya, adaptasi berbentuk seperti kritik menjadi kritik, fonem c diganti dengan k, karena c itu dalam bahasa Indonesia yang k. Kritik itu kritik. Kali
Memperluar dari bahasa asing yang ketiga adalah terjemahan. Kita mengambil unsur bahasa asing, kemudian diterjemahkan, sehingga dihasilkan konsep baru tanpa mengubah makna, gagasan atau konsep yang dibawa oleh kata tersebut. Face to face, bersemuka, update, mutakhir. Lalu bagaimana kriteria pemilihan kata? Pilihan kata yang tepat memungkinkan maksud komunikasi yang disampaikan oleh penutur maupun penulis berterima sama dalam pikiran atau yang dipahami pendengar atau pembaca. Kalau kita tidak tepat dalam memilih kata, maka apa yang ada di dalam pikiran kita tidak akan sama dipahami oleh orang lain sebagai mitra tutur kita, baik lisan maupun tulis. Kalau kita ingin mengatakan konsep menatap dengan konsep melihat, dengan konsep mengintip itu berbeda. Kita memilih kata melihat, berbeda konsep yang dibawanya dengan kita memilih kata menatap. Berbeda juga ketika kita memilih kata mengintip, meskipun ketiganya memanfaatkan mata mengamati objek tertentu. Sehingga ada sejumlah kriteria pemilihan kata yang perlu kita pahami untuk mengefektifkan komunikasi antara pembicara dan pendengar maupun antara penulis dan pembaca. Yang pertama, ketepatan dalam pilihan kata. Kita harus terampil dalam memilih diksi, dalam memilih kata. Kalau ukurnya adalah situasi dan kondisi. Kemudian, kita harus mampu membedakan nuansa makna. Ada makna kata yang memiliki nuansa positif maupun negatif. Di samping makna denotatif yang dimiliki oleh kata, ada kalanya kata tertentu memiliki makna konotatif, yaitu makna kata yang memiliki nuansa makna positif dan negatif. Kita harus mampu membedakan denotasi dan konotasi, dapat memahami kata-kata abstrak dan konkret, dapat membedakan pemakaian kata penghubung berpasangan secara tepat, jika maka misalnya dapat membedakan kata umum dan kata khusus secara tepat. Jadi, kapan kita menggunakan kata yang umum, kapan kata yang khusus, itu harus cermat dalam penggunaannya, sehingga ketika memilih kata, itu bisa mengefektifkan komunikasi antara kita dengan mitra tutur kita, baik lisan maupun tulis. Klasifikasi kata berdasarkan diksi. Saudara mahasiswa, kata itu dikelompokkan berdasarkan pilihan katanya. Ada kata denotatif dan ada kata konotatif. Denotatif dan konotatif didasarkan pada ada tidaknya nuansa makna dalam kata tersebut. Masih ingat bahwa setiap kata pasti memiliki makna denotatif, tapi tidak semua kata memiliki makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kata yang telah memiliki nuansa atau makna kata yang dipengaruhi dengan adanya nilai rasa, baik positif maupun negatif. Kata mati, kata mangkat, kata gugur, kata meninggal itu berbeda. Meninggal pada hakikatnya adalah proses ketika berpisahnya unsur hidup roh dari dalam diri, dari dalam jasad maupun hidup. Itu kata meninggal. Apabila kata meninggal itu diganti dengan kata gugur, maka gugur tidak hanya memiliki makna denotatif, tetapi dia juga konotatif. Nuansa maknanya positif. Biasanya disematkan untuk para pahlawan. Berbeda halnya dengan kata mampus. Makna konotatifnya berupa nuansa negatif disematkan untuk sesuatu atau seorang pribadi
yang dimurkai atau tidak diharapkan, pencuri misalnya. Jadi kalau ada seorang pencuri mampus dikeroyok massa, itu sedikit lebih berterima, maksud saya, dibandingkan dengan seorang pencuri gugur dikeroyok massa. Lalu kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata dalam bahasa kita yang memiliki acuan fisik, itu konkret. Sementara kata abstrak adalah kata yang tidak memiliki acuan fisik. Kata yang tidak memiliki rujukan atau referensi. Misalnya, ketulusan. Mana itu tulus? Kita tidak tahu. Tapi apakah ketulusan itu ada? Ada. Kebodohan ada. Kepandaian ada. Cinta, sayang. Mana yang cinta? Tidak ada. Tapi cinta itu ada? Ada. Nah, ini bagian dari kata abstrak. Kalau kata konkret itu yang bisa diidentifikasi oleh indera. Misalnya motor, mobil, rumah, laptop, telepon genggam, dan sebagainya. Misalnya kalimat saya melihat cinta Dilan pada Milea ketika membaca novel karya Budi Baik. Tepat diksi. Tapi tidak tepat apabila kalimatnya saya merasakan cinta Dilan pada Milea ketika membaca novel karya Budi Baik. Nah, diksinya tidak tepat karena pemahaman dalam membedakan dan menggunakan kata abstrak memungkinkan seseorang sampai pada analisis bahwa cinta sebagai kata abstrak tidak memiliki referensi, sehingga cinta tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Jadi, kalau saya melihat cinta, dengan saya merasakan cinta, itu berbeda. Saya melihat cinta, itu tidak tepat diksinya. Saya merasakan cinta, itu tepat diksinya. Yang ketiga, sinonim dan antonim. Sinonim bukan hal baru lagi, tentunya bagi saudara. Tapi, apakah konsep sinonim yang saudara pahami sudah tepat? Kebanyakan orang akan beranggapan bahwa sinonim adalah persamaan kata. Tapi sebenarnya bukan katanya yang sama. Yang sama adalah konsep yang dibawa oleh kata itu. Kata ibu bersinonim dengan kata bunda, bersinonim dengan kata mama. Seorang perempuan yang melahirkan anak dan memiliki sifat keibuan itu mama, ibu atau bunda. Itu sinonim. Sementara antonim adalah kata yang memiliki konsep yang berlawanan. Jadi yang berlawanan itu adalah konsepnya. Ini antonim. Homofon adalah kata yang memiliki kesamaan bunyi, tapi berbeda makna, berbeda tulisannya. Maknanya sudah pasti berbeda. Tulisan yang berbeda. Ingat saja font. Suaranya sama, tulisannya atau ejaannya berbeda. BANG dengan BANG itu berbeda. Bang Toib pergi ke bank. Jadi jangan menulis Bang Toib dengan BANK. Karena artinya tempat transaksi uang yang dengan brand Toib. Kalau kita menggunakan BANK Toib. Tapi kalau kita menggunakan BANG Toib, maka itu artinya sapaan untuk seorang yang bernama Toib. Homograf adalah kata dalam bahasa Indonesia yang ejaannya sama, ejaan itu tulisannya
tulisannya sama, tapi bunyi pelafalannya berbeda. Saya makan apel ketika apel di rumah si dia pekan lalu. Apel, apel. Nah, apel buah, apel kunjungan. Homonim, kata dengan kesamaan bunyi dan ejaan. Jadi, ejaan tulisannya sama, bunyinya sama. Gigi saya tanggal 28 Oktober. Berbeda. Yang satu tanggal tercabut dari intinya, yang satu tanggal menyatakan acuannya ke kalender. Nah, itu tanggal dan tanggal. Hipernim adalah kata umum. Jadi ada kata yang sifatnya umum, ada kata yang sifatnya khusus. Kata umum misalnya ikan. Kata khususnya apa? Mujair, gurami, lele. Kata khususnya mawar, melati, anggrek, kamboja. Bagian dari hipernimnya adalah bunga. Lalu polisemi, kata yang membawa banyak konsep atau arti, seperti kata kepala apabila dilekatkan di sekolah menjadi kepala sekolah, kepala rumah sakit, kepala petugas kebersihan. Jadi, dia mengacu kepada banyak konsep atau arti. Demikian kira-kira materi yang perlu saudara kuasai untuk modul 3, kosakata dan diksi. Ingat bahwa pilihan kata yang tepat akan membawa mitra tutur kita, baik lisan atau tulisan, pada asosiasi yang kita inginkan. Kalau ingin memilih kata dengan tepat, berlatihlah dalam memilih kata dengan tepat dengan mengenali konteks, situasi, dan kondisi. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai berjumpa di kegiatan pembelajaran modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.